Terima kasih Anda masih bersama kami di acara spesial dialogns.id. Kalau kata Bu Khofifah tadi, ada peningkatan jumlah pemeriksaan dari 366, 500 menjadi 1.102 per Iya. hari. Jangan-jangan karena jumlah sampel yang tinggi diperiksa, makanya dia menjadi tinggi positifnya, bukan karena ada pergerakan sesuatu di Jawa Timur sana. Ya, Mas Rati, jadi kalau kita lihat data nasional gitu misalkan tentang persentase apa orang yang dites itu kan bergeraknya tidak terlalu, fluktuasinya tidak terlalu tinggi. Nah ini mungkin membenarkan apa yang tadi disampaikan Pak Herman Deru juga, bahwa memang secara nasional pergerakan yang tes PCR ini antara 3.000 sampai 4.000 orang tiap hari. Dan kalau kita lihat hasilnya yang positif itu rate-nya juga antara 10 sampai 12% itu antara yang di tes kemudian yang positif. Makanya kalau kita lihat ini perlu menjadi sebenarnya perhatian beberapa kepala daerah bahwa seharusnya mungkin lebih banyak tes itu akan lebih baik. Dan itu praktis di seluruh dunia juga begitu. Di Australia, Mas Bebi tadi juga cerita bahwa semakin banyak tes itu akan semakin baik. Dan publik juga perlu dikasih edukasi juga bahwa semakin banyak positif itu belum tentu bahaya juga, belum tentu kabar buruk juga gitu. Nah, jangan-jangan positifnya dikit karena yang dites juga sedikit. Gitu. Jadi tidak bisa. Saya tambahkan dulu, Bang Latif. Ya, yang disampaikan Pak Hasan tadi, jadi gini saya ingin sampaikan. Jadi awal-awal, kenapa? Pertama memang PCR tes kita terbatas, tetapi dari yang terbatas itu, kan tidak semua orang punya kemampuan untuk membiayai PCR tes. Ya. Kalau positif dibiayai pemerintah, gitu. Kalau negatif bayar sendiri. Ketika saya melihat evaluasi seperti ini, waduh, kalau mereka kemudian kebetulan kemampuannya belum mencukupi untuk PCR test, mereka akan mengendalikan, jadi tidak ambil PCR. Maka akhir Maret saya mengambil keputusan, kalau PCR positif dibiayai oleh pemerintah. Kalau PCR kemudian negatif dibiayai oleh Pemprov. Nah ini kemudian memang agak meningkat yang ingin di PCR. Jadi ini juga faktor karena yang akan dibayar reimburse oleh BPJS itu adalah yang positif. Jadi yang negatif saya waktu itu sampaikan kalau ini kendalanya maka yang negatif akan dibiayai oleh Pemprov. Kira-kira gitu. Ini juga salah satu variabel. Ya. Saya ke Palembang. Pak Herman Deru, kalau di Palembang pun tadi Pak Herman bilang bahwa pemeriksaannya masih sedikit, hanya 93 untuk 5 provinsi. Sambil menunggu kemudian jumlah ini, jangan-jangan yang muncul di data-data itu tidak real, tapi ternyata di masyarakat lebih banyak lagi yang kena. Apa yang akan dilakukan? Apakah Palembang atau di kota-kota di Sumatera Selatan sudah ada yang mengajukan untuk penerapan PSBB? Oke, jadi Bang Latif ya, kalau kita lihat begitu sebenarnya kita tidak mewakili nasional aja. Data kita ini data pasif sebenarnya. Kalau kita aktif mungkin lebih banyak lagi. Dan sepertinya kita ini kan nggak bisa membendung nih Pak, nggak bisa membendung. Apakah ini karena asumsinya berbeda-beda kan? Ada yang bilang ini droplet, ada yang bilang ini airborne. Nyatanya, contoh nih ya, di kabupaten kami itu ada baby umur 4 bulan positif. Yang dia netek di ibunya negatif tuh. Maka ini kurang droplet apa lagi kalau dia ngemut di situ kan? Tapi ternyata malah nggak apa-apa, buktinya kan? Ini terjadi loh, anak 4 bulan itu ASI, tapi emaknya nggak apa-apa. Begitu juga sebaliknya, ada ibunya positif, anaknya tidak. Artinya teori bahwa ini droplet, apa airborne, nggak bisa terjawab. Maka saya punya prinsip, Bang Latif, bagaimana yang PDP sembuh.
Itu penting. Jadi ini kita bagaimana menyemangati tenaga medis agar mereka memberikan pelayanan terbaik. Apakah psikologinya ataukah gizinya kita perbaiki. Dan nyatanya yang sembuh banyak banget. Buktinya kami nggak pernah kekurangan tempat tidur rumah sakit. Karena yang bukan karena mereka tidak ada, ya. Bukan karena mereka tidak tahu bahwa mereka kena, mereka OTG sehingga mereka tidak datang ke rumah sakit. Gini. Kalau yang sudah positif dan mereka tanpa gejala, memang kita kan siapkan wisma atlet dengan fasilitas setara hotel itu. Jadi kalau yang memang tidak sakit, artinya kita karantinakan. Dan ini cepat sembuh. Nah ini yang sudah kita lakukan. Jadi kita sepertinya mau menghentikan ini, mau bikin benteng apa? Kalau airborne dengan droplet aja udah nggak bisa dijawab. Kalau mengurangi pergerakan orang misalnya dengan PSBB seperti yang sudah berjalan. Ada dua mengajukan. Hari ini saya terima. Dari mana? Dari Kota Palembang dan Prabu Muli. Saya sudah instruksikan ke Sekda tadi untuk menganalisa syaratnya untuk diajukan ke Kemenkes. Sudah terpenuhi belum? Kalau terpenuhi, besok saya lanjutkan. Dua kabupaten, dua daerah ini. Begitu. Saya ke Bung Pebi. Bung Pebi, apakah mengurangi lalu lintas pergerakan orang dengan penerapan PSBB yang sudah berlangsung di belasan kota di Indonesia itu cukup efektif sebetulnya untuk melawan penyebaran virus ini? Ya, Bung Latif. Ini menarik sebenarnya, karena sebenarnya virus itu lebih bisa dibaca pattern-nya daripada manusia itu sendiri. Jadi kita mempelajari virus itu mungkin lebih mudah daripada kita mempelajari manusia. Karena manusia ini rambut bisa sama-sama hitam, tapi isi kepala itu bisa berbeda-beda. Nah itulah sebabnya kenapa sebenarnya kan rumusnya itu sebenarnya sederhana. Kalau kita bicara tentang COVID-19 ini, yang sakit diisolasi, yang suspek di karantina, sama physical distancing. Ya kan? Itu Australia itu hanya menggunakan pendekatan itu, tentunya dengan juga meningkatkan jumlah ICU dan sebagainya itu juga tentunya dilakukan. Tapi 3 ini yang dilakukan. Terus kontak tracing. Jadi kan rumusnya ini sama sebenarnya. Cuman kalau kita ibarat kopi itu, ya lain kopi lain masakan. Jadi kalau ingredient yang sama tapi kopinya berbeda, itu ternyata juga bisa menghasilkan makanan yang berbeda, bisa menghasilkan rasa yang berbeda. Nah, kita sekarang berbicara kopi, ternyata kopi itu kaitannya kalau dalam hal ini adalah masalah leadership yang efektif, gitu, Mas Bung Latif. Jadi kalau kita bicara PSBB, ya, saya juga pernah membuat tulisan bahwa PSBB yang dilakukan di Indonesia itu sebenarnya kalau boleh kita mengkoreksi itu sudah salah dari awal. Itu seharusnya kalau menurut kami itu adalah PSBB secara serentak seluruhnya. Secara nasional. Tetapi tindakannya bisa berbeda-beda di setiap provinsi. Ya. Nah itu, jadi daerah-daerah itu ada waktu untuk mensosialisasikan PSBB itu apa. Tentunya gini, sekarang masalahnya kan kemarin kita buat masalah itu apakah karantina atau lockdown dan sebagainya. Ya. Oke. Ya. Kalau kita bicara tentang bagaimana kita mengurangi virus ini, itu yang paling pertama adalah meminimalisir transmisi kok. Itu yang paling pertama. Transmisi. Oke. Baik. Jadi dengan PSBB itu sebenarnya harusnya bisa mengurangi itu. Nah, cuma masalah bagaimana kita bisa mengajak masyarakat agar dia betul-betul bisa melakukan apa yang diarahkan. Saya ke Surabaya kembali, ke Ibu Hopipah. Sakit di isolasi, kemudian yang kontak tracing dilakukan, itu semua hal yang sudah Ibu lakukan, seperti paparan Ibu di awal tadi. Untuk mengantisipasi ke depannya ini, apalagi nanti kemudian ada rencana untuk relaksasi PSBB, ada kemudian kemudahan dibuka, kemudahan untuk mudik, antisipasi di Jawa Timur akan seperti apa, Ibu?
Kita sebetulnya kan relatif sudah melakukan berbagai antisipasi, tapi tadi saya sampaikan itu kedisiplinan masyarakat, kemudian awareness dari semua lini itu menjadi penting. Nah, kalau misalnya antisipasi mudik, kita kan sebetulnya dari awal April itu saya sampai mengundang Bupati Lamongan, saya mengundang Ketua Asosiasi Pedagang Sate Madura, sama-sama memberikan kita himbauan. Jadi kita memberikan himbauan yang sama, tolong tetap tinggal di waktu itu kita masih fokus Jabodetabek gitu ya, dan nanti mudiknya ditunda, mudah-mudahan COVID cepat selesai dan kita bisa mudik pada saat Idul Adha. Hal-hal seperti itu sebenarnya kita lakukan, tapi memang mereka yang sudah pulang, saya tanya sendiri, katanya mereka yang biasa jualan soto Lamongan misalnya, ternyata mereka ketika mengkonversi dengan jualan online hanya maksimal 20% mereka dapat income. Itu nggak nutut untuk bayar kontrakan dan survivalitas kehidupan mereka. Maka pulang itu menjadi opsi. Nah, kita waktu itu juga minta bahwa saya komunikasikan dengan Pak Mensos dan Sekjen Kemensos bagaimana warga kami, artinya yang non KTP DKI itu bisa disegerakan mereka dapat bantuan, apakah tunai atau bansos dan seterusnya. Kalau mereka bisa sesegera mungkin mendapatkan intervensi, mungkin itu akan bisa menjadi pendorong mereka untuk tidak kembali ke kampung. Nah, pola-pola seperti ini yang kami lakukan. Kemudian kita minta, misalnya saya kan sama Mas Ganjar ini berapa kali minta, ada nggak misalnya akses secara online? Apakah di DKI, ataukah di Jabar, ataukah di Banten? Nah, misalnya kan Kang Emil sudah membuka ruang non-Jabar, mereka juga bisa diberi akses bansos. Tapi kalau mereka tidak tahu cara mengaksesnya, maka itu juga tidak mudah bagi mereka untuk bisa bertahan, terutama di Bodabek misalnya. Nah, kami akhirnya membuat radar bansos. Radar bansos ini sebetulnya kita ingin menyisir, satu adalah masyarakat non-Jawa Timur yang bukan KTP Jawa Timur tapi terdampak COVID di Jawa Timur. Kita ingin memberikan intervensi kepada mereka yang terdampak tetapi mereka bukan KTP Jawa Timur. Sama dengan warga kami yang ada di Jabodetabek, saya ingin mereka mengisi item-item dalam platform Radar Bansos. Ini format yang kita lakukan karena tidak mungkin kita melakukan pendataan per hari ini, maka pola yang proaktif dari masing-masing yang terdampak itu menjadi penting. Nah, Radar Bansos ini sudah ratusan ribu yang melakukan kunjungan. Nah, kira-kira yang sudah betul-betul terkonfirmasi eligible itu baru kira-kira 13.000. Nah, ini menjadi poin yang memang setuju tidak setuju kalau mereka sudah tidak bisa mendapatkan support untuk melanjutkan kehidupan mereka, pasti pilihannya adalah kembali ke kampung. Nah, kembali nanti dari 13.000 yang terdeteksi yang eligible itu akan dibantu oleh Pemprov Jawa Timur bansosnya atau seperti apa Ibu formulanya? Ya, jadi mereka yang sekarang ini kan mereka ngisi item-item umurnya berapa, nama di mana dan seterusnya. Kalau dia pada umur kerja, artinya dia di atas 18 tahun dan bukan mahasiswa, dia tidak eligible sebetulnya. Karena dia harus dapat kartu prakerja. Itu kalau yang di Jawa Timur. Tapi kalau mereka ada di luar Jawa Timur, Jabodetabek, mereka menjadi eligible karena mereka terdampak dari COVID-19 dan mereka kalau tidak ber-KTP provinsi di mana mereka sekarang tinggal, maka mereka tidak akan bisa terdata di sana. Nah, pola-pola ini sudah kita siapkan format pasti secara artificial intelligence di dalam Radar Bansos. Nah, kita menyiapkan 200.000 per bulan untuk 3 bulan. Tapi kalau yang di Jawa Timur ini yang tunainya, yang di Jawa Timur ini sudah ada yang mereka asrama mahasiswa A, asrama mahasiswa B, kita sudah kirim sembako juga ke sana gitu. Jadi ada treatment yang memang kami lakukan bagaimana survivalitas kehidupan masyarakat itu tetap bisa terjaga. Supaya tidak mudik ya Bu ya? Ya, bagaimana kemudian pintu masuknya? Ada 8 skat, ini kira-kira 10 menit lagi kita akan rakor juga Pak Herman Deru barangkali, rakor dengan Menteri Perhubungan. Ini ada
sekat atau penyekat atau checkpoint ini ada 8 untuk masuk Jawa Timur. 1 dari Bali. Kemudian yang titik paling besar akses masuknya adalah pintu tol Ngawi. Kemudian Tuban. Nah, di luar itu ada 5 titik lagi. Inilah yang banyak kemudian katakan orang ini apakah jalur tikus atau apa, misalnya dari Blora ke Bojonegoro, kemudian dari Karanganyar lewat Magetan, atau kemudian lewat Ponorogo. Di titik-titik itu, selain ada penyekat, memang potensial kemungkinan mereka akan masuk lewat titik itu. Jadi prinsipnya begini, kalau itu warga kami sudah sampai kepada titik daerahnya, artinya Jawa Timur, kita tidak akan kembalikan mereka kalau memang KTP Jawa Timur. Ya. Jadi memang menjadi penting penyekat di Jakartanya, penyekat di Jawa Baratnya, penyekat di Jawa Tengahnya itu menjadi penting. Kalau kami ini KTP Jawa Timur, mereka sudah masuk wilayah Jawa Timur, mereka KTP Jawa Timur, maka masuklah mereka screening, masuklah mereka observasi. Hari ini ada 478 ruang observasi yang terpakai. Dari 478 yang sekarang sedang dikarantina ada 3.829 orang. Nah, saya ingin menyampaikan ini screening berbasis desa dan kelurahan. Harapan kami keluarganya yang ingin ketemu itu masih bisa say hello dalam posisi physical distancing sampai dengan 14 hari. Lalu bagaimana dengan saudara kami yang PMI? Pekerja migran Indonesia yang terkonfirmasi kepada kami yang akan datang pada minggu depan dan 2 minggu lagi, ini kira-kira 8.000. Ini khusus yang dari Hong Kong yang sudah selesai masa kontraknya. Kemarin tanggal 2 Mei masih ada 220-an yang pulang dari Hong Kong. Semua yang dari luar negeri, PMI ini, mereka kita lakukan rapid test. Setelah itu kita mengantar. Jadi yang mengantar adalah Dishub provinsi. Kita ingin memastikan bahwa di dalam bus yang mengantarkan mereka itu kita hanya mengisi 50%. Sebelum PSBB pun ini sudah kita berlakukan. Setelah itu kita serah terima pada lapisan screening di kabupaten kota dan kita kasih penanda gelang gitu. Kita kasih penanda gelang bahwa mereka adalah ODR, orang dengan resiko. Dengan posisi seperti ini, sebetulnya harapan kami ketika mereka sampai di desanya, kecuali di Jember. Jember ini mereka lakukan di spot garden Jember. Itu ada hampir 400-an di sana, 382 yang disatukan oleh Pemkab Jember. Nah, pada posisi seperti ini, saya ingin menyampaikan bahwa penanda menggunakan gelang ini menjadi penting supaya nanti kalau dia memang ke desa atau ke kelurahan di mana itu yang berdekatan dengan tempat tinggalnya, semua akan mengenali bahwa bukan diskriminasi, bukan apa, tetapi ini untuk kebaikan, keselamatan, dan perlindungan mereka yang akan kembali ke keluarganya dan perlindungan keluarganya. Jadi kami yang paling banyak, Bang Latif, ini akan datang 8.000-an PMI. Kedua saya dengar Jawa Tengah, ketiga saya dengar Jawa Barat. Nanti Bang Herman Deru, Pak Gub juga ada itu dari Sumatera Selatan. Jadi sama-sama kita lakukan berbagai perlindungan berlapis semaksimal mungkin yang bisa kami lakukan. Saya ke Pebi dulu. Pebi, apa yang dilakukan oleh Ibu Khofifah ini adalah unsur kemanusiaan. Orang sudah masuk ke daerah saya, nggak mungkin saya suruh pulang. Tapi boleh saya lakukan kontak tracing dengan segala macam penanda. Hal-hal yang seperti ini apakah efektif untuk menekan laju penyebaran virus? Ya, sangat efektif. Jadi kontak tracing itu sangat penting sekali. Dan saya pikir tadi Bu Khofifah sudah menjelaskan sangat luar biasa. Kalau di sana menggunakan gelang, kalau kami di sini menggunakan aplikasi kumulatif. Jadi jadi aplikasi handphone itu, jadi PDP, ODP itu ketahuan. Jadi kalau kami nanti misalkan ke sebuah pasar, di mana di situ ada ODP, atau ada orang yang dengan resiko tadi, itu handphone kami akan berbunyi. Sehingga kita juga memberikan awareness ya, bahwa ternyata di situ ada resiko orang yang ada resiko tadi. Nah, itu suatu hal yang sangat menjadi kunci, Bu Khofifah. Jadi apalagi kalau kita bisa memilah ya antara adalah kasus dari luar sama kasus transmisi lokal. Baik. Itu nanti akhirnya kita bisa mengetahui berapa sebenarnya yang masih ada
dalam daerah kita yang transmisi lokal, dan itu yang harus dikejar. Dari mana itu asalnya? Jadi kalau aplikasi ini sesuatu yang mudah ini nggak? Misalnya mau ditransfer ke Jawa Timur ke Ibu Khofifah, jadi nggak usah pakai gelang, pakai ini aplikasi aja. Aplikasi ini dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan Federal ya, negara federal Australia. Jadi di seluruh Australia digunakan. Jadi mungkin saya pikir di Indonesia juga bisa saja sebenarnya dipakai. Baik. Nah, pendekatan khusus dan sebagainya, sehingga orang bisa mengetahui.